Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait modul 5 tentang navigation and routes. Nah, jadi navigasi itu fungsinya untuk kita berpindah ke halaman tertentu. Nah, route-nya ini rute mana yang ingin kita kunjungi. Nah, misalnya nih dari saya punya contoh gambar 3 halaman di sini. Jadi di sini ada list halamannya. Ketika dia mengeklik bagian C1, dia akan masuk ke halaman detail tentang halaman C1-nya. Nah, kemudian ketika dia ngeklik lagi tombol floating action button di sini, dia akan masuk atau bisa juga kembali ke halaman berikutnya. Ini kebetulan dia kembali ke halaman berikutnya, namun dengan ada suatu di sini snack bar. Nah, yang akan kita pelajari di sini gimana kita caranya pindah halaman dari halaman pertama ke halaman selanjutnya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buat project Flutter-nya dan kita simulasikan. Oke. Nah, di sini saya sudah punya project navigation untuk modul 5-nya. Ini project awalnya default. Oke, jadi seperti biasa kita hapus dulu dari awal kelas sampai akhir. Untuk kita bersihkan dulu, kita mulai dari modding dari awal lagi. Ini kita buat kelas STL dulu, stateless widget. Nah, kelasnya my app. Oke, sesuaikan ya dengan fungsi yang di dalam run app ini. Di dalam fungsi run app kelasnya my app. Nah, selanjutnya ini seperti biasa kita masukkan material app. Lalu home-nya property home kita isi scaffold. Oke, sini kita coba buat di sini masukkan app bar-nya. App bar titelnya ini seperti biasa ya. Ini kita masukkan halaman 1. Selanjutnya ini kita styling biar tampilan app bar-nya agak bagus sedikit. Ini textile. Lalu font size-nya biarin kita ganti color-nya jadi putih. Selanjutnya untuk background-nya kita ganti jadi color stick green. Oke. Selanjutnya kita buat bodinya. Bodinya kita gunakan, ini kita bungkus dengan center dulu. Lalu child-nya kita buat sebuah kolom untuk menampilkan widget lebih dari satu yang urutannya dari atas ke bawah sesuai dengan namanya ya, kolom. Ini kita masukkan children. Lalu kita buat di sini sebuah teks dengan nama di sini namanya misalnya kolom nama. Lalu misalnya nama saya Syaziman. Ini font size-nya kita atur. Untuk font size-nya saya set 26. Selanjutnya kita tambahkan lagi selain nama name, mungkin name A1051201051. Selanjutnya di sini identitasnya
Kemudian, nah, untuk menavigasikan ke halaman berikutnya kita butuh sebuah widget dengan fungsi on press. Nah, salah satu widget yang umum atau pasti ada yaitu adalah widget button. Jadi di sini kita tambahkan satu button. Sini saya buat elevated button. Nah, di sini ada properti. Kita buat di sini ada properti on press, yang mana di dalam properti on press ini bisa kita tambahkan sebuah fungsi. Nah, untuk nama buttonnya di sini kita gunakan halaman detail. Ke halaman detail. Oke, gini saja. Kita coba running. Kita tunggu sebentar. Di sini saya runningnya pakai Chrome ya. Nah, untuk codingannya di sini ada di bodinya saya kasih center dulu. Lalu ada kolom. Di dalam kolom ada teks sama elevated button. Teksnya berupa nama dan juga name. Sementara ini dulu kita tunggu proses launching untuk melihat hasil dari codingan kita. Oke, sebentar hasil loading. Oke, hasil awalnya bakal seperti ini. Oh ya, mungkin di elevated buttonnya ini kita kasih warna ya, biar kelihatan bagus. Style form, color, background colornya saya ganti jadi colors titik blue accent Ctrl S. Oke, ini juga saya style textile, colornya jadi white color. Oke, begini. Jadi ada elevated button di sini dengan warna biru. Oke, sudah lumayan oke. Elevated button dengan warna biru dan juga ada di dalam elevated button ada teks halaman detail. Nah, di sini kita masukkan fungsi untuk pindah halamannya di dalam kurung kurawalnya. Nah, ini untuk halaman pertama mungkin kita rapikan sedikit biar keren. Main axis alignment dot, kita gunakan space around. Oke, sudah lumayan oke. Nah, nanti jadi ketika diklik dia masuk ke halaman detail. Oh ya, ini kita sesuaikan jadi green juga ya, biar matching. Oke, sudah ya, cukup. Ini untuk halaman pertama. Yang kedua, halaman kedua kita buat. Nah, untuk halaman kedua kalian ada dua cara sebenarnya. Kalian bisa buat kelas lagi di bawahnya juga bisa, atau saya lebih suka menggunakan halaman membuat kelas baru di luar file yang ada di main.dart. Jadi di sini kita buat file baru, misalnya dengan nama halaman detail.dart. Oke, ini Ctrl S. Scaffold sudah. Di sini kita buat halaman yang baru. Jangan lupa di import materialnya, material.dart. Lalu kita buat STL lagi. Di sini
Kita masukkan nama kelasnya halaman detail. Lalu di sini kita tambahkan lagi scaffold. Oke, nah di sini kita tidak perlu menggunakan material F lagi ya, karena di main.dot sudah ada material F. Jadi hierarkinya itu yang kita pindah halaman itu scaffoldnya, kita pindah scaffold, tapi satu material F. Oke, sini kita tambahkan F bar lagi. Ini saya copy aja langsung F barnya. Oke, selanjutnya ini ganti jadi halaman detail. Selanjutnya di sini bodinya. Ini saya copy juga kolomnya, mungkin biar cepat. Oke, tombolnya kita tidak usah, tidak perlu. Atau ini tombol kembali saja. Kembali ke halaman sebelumnya. Oke, ini sesuai dengan namanya halaman detail. Jadi di sini kita tambahkan lagi beberapa teks. Ini misalnya selain name, jenis kelamin, lalu selain itu hobi misalnya. Hobi misalnya di sini saya merenung saja. Lalu pekerjaannya misalnya programmer atau pelajar saja. Lalu selain pekerjaan ada ini aja cukup. Oke, di sini jadi untuk halaman detailnya ada nama, mungkin ini nama lengkap aja. Kusuma Wijaya. Jadi ada nama lengkap, ada NIM, ada jenis kelamin, ada hobi, ada pekerjaan, dan juga ada sebuah button untuk kembali ke halaman sebelumnya. Oke. Nah, cara yang pertama adalah kita menggunakan fungsi yang namanya navigation dot sebentar. Navigation dot off. Navigation off. Saya lupa. Kita coba cek modul aja. Oke, pakai navigator. Oke, kita coba. Kita pakai navigator dot push. Di sini rootnya kita gunakan material page route. Di sini konteks yang mereturn sebuah kelas. Kelasnya apa tadi? Kelasnya halaman detail. Kasih koma ujung. Ini biar enak dibaca, kasih koma. Nah, jadi di dalam fungsi onPress ini kita masukkan sebuah fungsi navigator push. Navigator titik push dalam kurung ini ada konteks, koma material page route. Nah, di dalam material page route ini ada konteks yang mereturn. Nah, ini tanda ini sebenarnya tanda sama dengan dan juga tanda ini ya, tanda lebih dari. Oke, navigation yang mereturn sebuah halaman detail. Coba Ctrl S. Ini cara yang pertama.
Kita coba dulu mungkin klik apakah error. Oke, masih belum bisa ya. Ada exception di sini. Request with contact that does not include a navigator. Harusnya ini kita coba pisah aja halamannya. Kita coba pisah. Kita buat sebuah kelas di sini. Di sini namanya halaman 1. Sini kita kontrol V. Scaffold. Oke, di sini home-nya kita masukkan halaman 1. Kita coba lagi. Apakah masih ada exception? Ini saya pisah ya, halaman home scaffoldnya saya pindah ke sini. Jadi yang bakal pindah-pindah tuh halaman yang di bagian properti home-nya, mulai dari halaman 1 pindah ke halaman detail. Ini saya restart dulu. Kita coba kembali. Ini strukturnya sama ya, ada scaffold, ada di dalamnya ada app bar, dan juga di bodinya ada center, kolom, lalu ada text, elevated button, dan ada tombol elevated button dan dengan tulisan halaman detail. Kita coba. Sudah pindah ya. Jadi permasalahannya tadi karena dia nggak mau nih di dalam my app ya, kita langsung gunakan scaffold gitu. Karena kan yang kita ingin rubah itu scaffoldnya. Scaffold pertama yaitu halaman 1, scaffold kedua yaitu halaman detail. Nah, itu yang membuat dia nggak mau pindah ke page halaman detailnya. Jadi di sini ya, di my app-nya hanya ada material app dan juga kita memanggil kelas dari halaman 1 di sini di bawahnya. Perhatikan ya, scope-nya ini my app, scope penutupnya ini. Ini kita buat scope baru halaman 1 yang isinya scaffold hingga tombol elevated button-nya. Nah, untuk navigation-nya tadi kita menggunakan cara yang pertama, navigator, kemudian di push, kemudian dalam push itu ada konteks dan material page route yang nge-return sebuah kelas halaman detail kita. Ini halaman detail yang harus sama ya, nama kelasnya. Ini cara yang pertama. Sebenarnya ada macam-macam ya, selain navigator.push, ada juga navigator.push, and ada juga remove until dan juga replacement. Nah, perbedaannya di mana? Ini sebenarnya konteks, ininya root-nya juga sama sebenarnya. Ini saya ganti push, jadi saya tambah and replacement dan juga remove until bisa juga. Ini push replacement. Nah, push replacement ini cara kerjanya yaitu jadi kalau kita gunakan yang tadi push hanya push saja, dia akan masuk ke halaman detail dengan cara bertumpuk. Nah, maksudnya gimana? Jadi tumpukan pertama adalah di halaman 1. Halaman 1 di lapis pertama, kemudian lapis kedua ada halaman detail. Mungkin kita bisa lihat di Google aja untuk stack ya. Stack widget Flutter. Mungkin push Flutter. Nah, seperti tumpukan ini. Jadi dia berupa stack sebenarnya. Berupa stack. Atau stack ya, nyebutnya stack kali. Jadi di sini nih, tumpukan yang paling bawah itu adalah halaman 1.
Nah, ketika dia mengeklik button, itu akan ditambahkan ke tumpukan berikutnya di lapis kedua. Nah, kalau push and replacement, cara kerja fungsi push and replacement, jadi halaman pertama, tumpukan yang pertama itu diganti, bukan ditimpa. Bedakan ya, diganti dan juga ditimpa. Itu beda. Kalau push itu ditimpa, jadi dua lapis. Kalau push and replacement berarti lapisan pertama itu diganti. Diganti dengan lapisan baru. Itu push and replacement. Dia hanya mengganti satu lapis. Nah, kalau kalau menggunakan push and remove until di sini oke, dia ada booleannya. False. Di mana dia boolean? Predikat ada sebuah boolean function. Atau dia agak beda sedikit untuk pemanggilannya push and remove until. Mungkin kita coba kembali. Ini saya komen saja di navigator pushnya. Kita buat navigator push and remove until. Cari yang push and remove until. Ya, dia ada rute false, ada fungsi false di sini. Oke, ini ya enggak apa-apa, kita tambahkan rootnya material, edge root, konteks yang return halaman detail. Oke, ini titik koma, jangan lupa. Oke, sudah. Nah, kalau push and remove until, kita lihat kembali tumpukannya ya. Nah, kalau push and remove until, misalnya nih kita ada 5 lapis. 5 tumpukan. Ya 5 lapis ya, 5 lapis. Misalnya ada 5 lapis. Yang pertama, lapis pertama itu page 1, lapis kedua page 2, dan seterusnya sampai page halaman detail. Nah, kalau kita gunakan push and remove until, misalnya nih ketika kita berada di halaman 1, kemudian kita klik. Kalau push and replacement kan satu lapis. Misalnya di sini kita ada 3 lapis. Nah, ketika kita gunakan push and remove until, kita berada di lapis ketiga misalnya. Kemudian misalnya kita berada di lapis pertama. Lalu kita sebenarnya punya 3 lapis. Ketika kita klik push and remove until, nah berarti dari lapis pertama, misalnya ke lapis ketiga, itu halaman-halaman yang lapis kedua dan sebelumnya, halaman lapis pertama hingga sekarang, itu bakal dihapus. Jadi hanya ada halaman yang sekarang, lapisan yang sekarang saja. Itu navigator remove until. Push and remove until. Jadi dia nge-remove semua halaman-halaman yang berada di lapisan-lapisan sebelumnya. Itu bedanya. Kalau push and replacement kan hanya satu lapis. Kalau dia ada beberapa lapis bisa di remove. Itu perbedaannya. Sehingga ketika kita gunakan push and remove until di sini, kita refresh. Kita coba klik. Nah, tombol yang di sini nih, ini biasanya ketika kita gunakan push, dia bakal ada otomatis. Nah, ketika kita klik back, dia tidak bisa di back. Jadi betul-betul menghapus halaman-halaman sebelumnya. Kalau kita gunakan push, kita komen, kita uncomment kembali yang push.
Oke, ini kita restart. Salah, kita coba ini kita restart. Oke, kita coba klik halaman detail. Nah, terlihat di sini ada tombol back. Itu secara default karena dia itu tumpukan. Jadi ketika kita back, tumpukan sekarang itu kita buang. Kita back, kita kembali ke halaman berikutnya. Jadi kita meremove tumpukan terakhirnya. Lapisan terakhir kita remove, kita kembali ke halaman sebelumnya. Ini klik back. Oh ya, ini memang tidak bisa ditekan ya. Bisa nggak sih? Kembali. Ini coba di refresh. Ini sebenarnya lebih enak ngelihatnya di emulator ya, biar kelihatan tuh pop. Ini kita back bisa, iya bisa di back. Nah ini tidak bisa lagi, lapisannya tidak ada. Kalau kita klik halaman detail, nah di sini ada tombol back nih. Di sini juga bisa, di app bar juga bisa. Ini bisa kita back, sini juga bisa kita back. Itu bedanya menggunakan navigator push dan juga navigator push replacement dan juga push and remove until. Jadi begitu ya. Di halaman 1 ada app bar, ada teks dengan nama, name, dan juga ada elevated button, sebuah button menggunakan yang di dalam fungsi on press-nya kita tambahkan sebuah fungsi push di sini untuk pindah ke halaman berikutnya. Oke, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kita bisa gunakan rute di sini. Nah, bentuk rute ini apa? Dia bentuknya map. Tipe datanya map. Nah, tipe data map, jadi ada kurung kurawalnya di sini. Lalu di sini kita masukkan stringnya, string slash map. Ini key-nya. Lalu map untuk value-nya itu berupa konteks yang return sebuah kelas. Kelasnya apa? Kelasnya halaman. Ini halaman 1 dulu ya. Koma ya. Kemudian ini saya copy. Jangan lupa ya, ini harus ada slash-nya. Detail. Ini kelasnya kita ganti jadi halaman detail. Oke, Ctrl S. Nah, ini sebenarnya kita hapus juga nggak masalah ya. Kita restart. Nah, hasilnya bakal sama. Jadi sebenarnya bisa gunakan home juga, bisa langsung pakai ini slash. Nah, namun kalau kalian tidak menggunakan home, tidak menggunakan properti home, kalian untuk kelas pertama, lapisan pertama, kalian harus slash kosong. Jadi betul-betul hanya slash. Nah, kalau kalian misalnya di sini gunakan halaman 1, di sini tanpa home, harusnya tidak berjalan dengan lancar. Nah, harusnya ada error. Jadi dia bakal error. Karena apa? Karena di sini anggapannya dia menganggap ini halaman berikutnya. Karena untuk di Flutter sendiri, itu halaman lapisan pertama itu harus slash kosong. Nah, kalau kalian ingin tetap seperti ini, kalian harus tambahkan nih inisial dari kelasnya. Kelas pertamanya halaman 1. Dia nggak bakal error. Nah, di sini saya tidak gunakan home, langsung slash kosong untuk inisiasi kelas yang pertama. Jadi slash kosong ya untuk halaman pertamanya. Nah, di navigatornya ini sama. Di navigatornya kita tidak gunakan push. Tapi ada yang namanya istilah navigator
dot push name. Nah, di sini ada push name. Nah, di sini rutenya apa? Rutenya tadi di sini. Rutenya ini rute slash, ini rute detail. Jadi kita masukkan di sini rute detail. Bentuknya string slash detail. Jadi bedakan kalau kita gunakan ini, gunakan yang ada material page route-nya, itu tidak perlu mendaftarkan kelasnya atau membuat rutenya di sini. Kita nggak perlu. Nah, di sini cara yang mendefinisikan sebuah rute terlebih dahulu untuk pindah halaman. Jadi kita hanya tinggal panggil rutenya. Ini saya restart, kita coba navigasikan ke detail apakah bisa? Harusnya bisa. Oke, bisa. Nah, navigator push name and remove until juga bisa kita gunakan. Dot push name and remove until juga ada. Jadi di sini juga tinggal root-nya kita mainkan. Nah, ini sama juga. Jadi di sini kita hanya langsung masukkan rutenya saja. Tinggal titik koma. Oke, hasilnya bakal sama dengan material page route. Bedanya ya karena di sini didefinisikan terlebih dahulu rutenya, didefinisikan dengan nama detail. Oke, seperti itu. Jadi di sini kita gunakan push saja. Ini saya komen, ini uncomment, yang push name. Kita coba ini masuk ke ini belum ada fungsinya ya. Nah, di sini kan sebenarnya ada tombol kembali ya. Di sini juga ada tombol kembali. Nah, gimana kalau kita ingin kembali ke lapisan pertama tanpa menggunakan default dari Flutter ini yang disediakan di navbarnya, di app-barnya. Jadi kita bisa gunakan navigator.pop di onPress-nya navigator.pop. Oke, ini sebenarnya sama saja dengan tombol back di sini. Kalau kita kembali, dia bakal kembali ke halaman yang pertama. Oke, di sini juga bisa kita isi navigator push name juga bisa, push name and remove until. Ini slash kosong. Kita kembali ke halaman. Kita restart terlebih dahulu. Kita restart project di sini. Kita coba masuk halaman detail. Kita klik yang kembali ke halaman sebelumnya. Dia bakal masuk ke halaman 1 dan menghapus lapisan-lapisannya. Lapisan-lapisan detailnya. Atau mau pakai back saja juga tidak masalah. Ini pakai navigator back saja. .pop. Oke, kita kembali ke lapisan sebelumnya dengan cara membuang lapisan yang terakhir tadi. Kita restart. Oke, ini halaman detail. Kita klik kembali ke halaman sebelumnya, bisa. Jadi klik sama. Oke, jadi secara ringkasnya sini kita di main.dat kita buat sebuah kelas. Di sini hanya di my app-nya kita hanya punya material app dan hanya punya root-nya saja. Sedangkan scaffold-nya kita pisah di kelas lain. Di sini dipisah dengan halaman 1. Ada app bar-nya, ada bodinya center. Di dalam center ada kolom dengan widget teks, nama dan juga name. Lalu ada satu button untuk pindah halaman, yang mana di elevated button ini ada property onPress untuk fungsi
pindah halamannya di dalamnya. Nah, ini untuk teks tombolnya apa, nama tombolnya. Lalu untuk halaman kedua di sini, jadi hanya scaffold, ada bar, lalu ada kolom berisi identitas lengkapnya, mulai dari nama lengkap hingga pekerjaan. Lalu ada button untuk kembali. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita tentang navigation and routes pada Flutter. Jadi di navigation and routes itu kita bisa mendefinisikan di bagian routes untuk routes yang mempunyai kelas-kelas scaffold, dan juga tanpa routes juga bisa menggunakan, tapi di navigatornya kita gunakan material patch route. Oke, selanjutnya ada juga push and remove until yang sudah kita bahas, dan juga ada fungsi-fungsi lain. Mungkin kalian bisa explore kembali terkait fungsi untuk beralih ke halaman selanjutnya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.